Makanya beramal, makanya melakukan ketaatan, jangan mulai bermalas-malasan. Jadi seperti itu cara yang ketiga. Tapi kita ada cara diajarkan oleh guru kita ya. Sehingga seandainya kita nggak bisa masih berada dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita seakan-akan diawasi oleh guru kita. Gimana kalau kita sholat pas guru kita ada di depan? Guru kita ada di depan, ini seperti itu. Jadi nggak bisa Allah Subhanahu kita diajarkan untuk mengawasi guru kita. Jadi seakan-akan kita dilihat oleh guru kita. Benih bertabur, siapa Ustaz sekarang hitung benda. Celepelean sekarang. Pak lemelean, benih Ustaz semele murid. Mau nambah ya murid datang, benih mele Ustaz semele. Mau sekarang murid mele Ustaz ya Ustaz itu tak zindak ngalewi. Ya subhanallah. Kenapa? Kendegengan di pasar Allah. Jadi kita merasa diawasi. Jadi kita nggak merasa nggak merasa enggak Ustaz enggak ngelihat, enggak. Karena kita belum bisa merasa diawasi oleh Allah, kita merasa diawasi oleh guru kita. Sehingga ya apa kalau kita melakukan ini di depan guru kita? Oh, enggak mungkin, enggak ada dilakukan. Jadi nanti setelah kita mulai terus diawasi, merasa diawasi oleh guru kita, maka akan naik nanti. Diawasi malaikat, dia akan diawasi oleh Nabi, merasa diawasi oleh Nabi akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu. Allah nggak milih-milih, enggak. Kenapa? Kita belum bisa untuk merasa diawasi oleh Allah. Kita merasa diawasi oleh guru kita, oleh guru. Iya. Jadi gimana kalau dilihat guru kita? Oh, bakalan marah. Gimana kalau dilihat guru kita? Bakalan sedih. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Seperti itu yang diajarkan oleh para salafun shalih. Karena kita sulit untuk kadang untuk merasa diawasi oleh Allah ini. Sholat merasa diawasi oleh Allah, kadang lupa. Tapi kalau ada guru di sebelahnya, yang ngulang, Fatihah, subhanallah, biasa tutus ada Bismillahirrahmanirrahim. Biasa guru belajar macam Allah Akbar. Jadi ini, jadi tertaraga, artinya apa? Bertahap-tahap sehingga kita nanti akan berasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada zikir-zikir yang diajarkan para salafun shalihin untuk kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu setelah merasa diawasi oleh Allah gak manfaat, tak medes, malaikat tak medes. Subhanallah, kematian masih merasa diawasi guru, biasanya takut. Biasanya takut. Wa khawifum bi hujumihi. Dan takutilah mereka bahwa mati itu bisa datang kapan saja. Tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Pada waktu tidak bertaburan. Maka dari itu sebagaimana Allah Subhanahu sebagaimana kalian mata nazala biha wa hiya hala halati ghairi mardiyah tangqalibu bi khusran. Jadi bagaimana datang kematian itu kita dalam keadaan tidak yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak disenangi oleh para nabi, tidak disenangi oleh guru kita, maka kita mati dalam keadaan merugi. Jadi hati-hati seperti itu. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih tidak manfaat, subhanallah, salah dulu. Sudah keterlaluan ini. Jadi ingatkan dia kepada janji Allah bahwa orang yang melakukan ketaatan dapat pahala, dapat ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang melakukan dosa maka akan diadab di neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan adaban yang pedih. Jadi satu orang Sayyidul Habib Umar pernah ngasih contoh. Jadi kalau ada orang mau maksiat itu bagikan seperti ini. Jadi dipanggil satu anak muda, ya sini. Nanti dimasukkan di satu tempat ini. Di tempat ini ada dua kamar, satu kamar sini, satu kamar sini. Dimasukkan ke kamar yang pertama. Di kamar yang pertama ada semua kelezatan di muka bumi ini. Mau apapun, mau makan, mau semua kelezatan duniawi ada di kamar yang pertama. Engkau mau melakukan apa? Silakan lakukan. Tapi setelah engkau melakukan dari kamar yang pertama mendapatkan kelezatan, kemudian engkau akan dimasukkan ke kamar yang kedua, yang mana di dalamnya ada semua macam adab yang pedih. Kira enggak masuk. Kira tenang enggak itu gitu. Kira tenang enggak masuk kamar yang pertama. Aduh, keluar kemarin dul ya. Keluar kemarin tidak kira tenang. Makanya kita kehidupan kita seperti dunia seperti itu. Jadi kenikmatan itu bagi kemaksiatan.
yang mana ketika kita lakukan kemudian kita akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke kamar yang kedua yang ada bermacam adab yang sangat pedih. Tapi kalau kita dalam kenikmatan tersebut selalu ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan digiring ke kamar yang ketiga yang ada segala macam kenikmatan surgawi. Tinggal kita pilih aja mau yang mana. Jadi seperti itu. Kalau kita masih belum bisa merasa diawasi oleh Allah, kita merasa diawasi oleh guru kita. Jadi gimana? Bagaimana kalau ada guru kita, masa kita mau tak lonjakan enggak? Kalau ada guru kita, masa kita mau asal melakukan enggak? Dan masa kita mau melakukan hal yang tidak diridhoi enggak? Maka dari itu sebelum kita naik atau kita belum bisa untuk itiraga, untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar untuk diawasi oleh guru kita. Sehingga perbuatan kita menjadi perbuatan yang mana memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena guru-guru kita bersambung dengan Nabi Muhammad, bersambung dengan Nabi Muhammad, telah bersambung dengan Nabi As-Salafun As-Solihin, bersambung dengan Nabi Muhammad bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang diridhoi oleh Nabi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita semua yang berada, saudara muslim dan semua warga Indonesia semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala musibah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita introspeksi diri, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah. Mungkin jadi kita jangan nyalakan itu gara-gara sana punya maksiat, enggak. Bisa juga gara-gara yang maksiat di sini yang kena di sana. Bisa juga. Jadi kita introspeksi diri, semoga kita jadikan orang-orang yang mana selalu ingat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.